Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Shalom GPPRJ. Shalom. Kurang keras saudara. Shalom. Shalom. Kita sukacita di rumah Tuhan hari ini saudara. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Saudara siap masuk dalam pujian penyembahan saudara? Tahukah saudara bahwa ketika kita memuji menyembah,
kita sedang mengundang hadirat Tuhan untuk turun. Dan hadirat Tuhan memulihkan dan melawat setiap kita, amin. Saudara yang datang dengan ketakutan, Tuhan berikan sukacita. Saudara yang datang dengan pergumulan, ada jawaban doa saudara. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, lewat hadirat Tuhan, saudara dapat disembuhkan. Namun sayangnya saudara, beberapa dari kita mungkin masih merasa bahwa esensi pujian penyembahan cuma sekedar bagian dari pembukaan ibadah saudara. Ya, padahal lebih dari itu saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bertahta di setiap pujian kita. So hari ini saudara, saya mau ajak kita sama-sama. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan untuk melawat setiap kita pagi hari ini, amin. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita satu dalam doa saudara. Sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik, pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Bertahta setiap pujian penyembahan kami. Dan kiranya Engkau disenangkan oleh setiap nyanyian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita ingat kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama belajar lagu ini saudara. Sebab kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Menyatakan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Nya yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
Yesus bagiku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat Kasih-Nya yang selalu ada. kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. dengan ini menyatakan, sebab kasih-Mu membebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, Kasih-Mu bebaskanku. oh kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama. Kasih-Nya yang Mengubah hidupku. Katakan ingat pilu-Nya, ingat salib-Nya. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih lagi ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kami mengingat pilu-Mu Tuhan. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan Kau sembuhkan setiap kali. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyegarkan kami, kasih-Mu memuaskan, kasih-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu kami menyembah, sebab itu kami memuji. Mari jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan sembah.
hadirat-Mu dengan kuasa-Mu. Oh, kemuliaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Dari tempat ini sepakat kami nyatakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, nyatakan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu Tuhan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi
sorak-sorai buat Yesus. Sorakan haleluya. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami siap bersorak-sorai demi nama Yesus. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya rindu menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara bersukacita hari ini, amin. Amin. Saudara siap terima kuasa daripada Tuhan. Yang siap tepuk tangan di atas kepala, come on. Mari bersama bernyanyi bersukacita untuk Tuhan Allah kita. Mari jemaat Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Satu suara bersama, come on. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kau yang diberkati Tuhan, sorakan. Jemaat GBPRJ, suaranya lebih keras lagi. Mari bersama. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Sambil angkat tangan kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lebih keras lagi saudara, katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebab kami telah menerima kuasa daripada Tuhan. Kami terima kemenangan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan suara saudara. Bersama nyatakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami
Sekali lagi kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami adalah umat-umat pemenang yang telah menerima kuasa dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Dengan sorak-sorai sukacita bersama, kasih tepuk tangan sorakan. Haleluya. Siapa ada kuasa dari Tuhan Yesus yang setuju katakan amin. Saksi-saksinya Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang siap bangkit menjadi terang, sorakan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ya.
menyertai Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah penebus di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau Kau melewati kami Tuhan dari segala hal-hal Tuhan di dalam pemilu yang berlangsung dengan aman dan tertib. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami terus dipimpin, dipelihara dan disertai Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap keputusan strategis yang diambil biar berguna untuk kesejahteraan seluruh bangsa kami Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai Pak Niko sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga. Dari bangsa kami Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi di dalam penggembalaan Tuhan. Hikmat dan akal budi Tuhan Engkau curahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau juga memakai profesinya. Sebagai seorang dokter spesialis Tuhan. Boleh menjadi berkat di marketplace. Terima kasih Bapak. Kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang cinta kepada Tuhan. Tidak kompromi atas dosa. Dibangkitkan atas CK7. Dibangkitkan atas gereja-gereja di bangsa ini. Dipakai sebagai alat Tuhan untuk penuaian jiwa. Hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami menyambut. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Peraturannya nggak boleh malu-malu ya. Jadi lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Silakan lambaikan tangannya. Ada di depan. Shalom. Selamat datang. Welcome home. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali atau mungkin ya yang masih malu-malu untuk lambaikan tangannya, silakan scan form Biara Jiwa Baru yang ada di depan dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter Jiwa Baru. Dan setelah ini adalah hal yang berbahagia bagi setiap kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah ketika Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik bagi Allah kita, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh amplop silahkan lambaikan tangannya. Dan persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa bagi persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Junaidi PSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Li Amin. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan,
Mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat para wanita keren, jangan lupa di tanggal 21 Maret nanti akan Mongol hadir di acara Women of Integrity di Gereja GBI PRJ CK7. Lokasinya di Gedung Integrity di Kemayoran. Apa aja yang nanti dibahas, pokoknya namanya juga unboxing, kita akan buka-bukaan terhadap banyak hal. Yang penting yang kita buka bisa menumbuhkan iman kita dan makin mempererat kita dengan Tuhan. Siapa nggak stres Stand Up Com Indonesia, acaranya terbuka untuk umum, gratis, datang aja, ajak teman-temannya biar kita bertumbuh bersama Tuhan. Yesus memberkati. Bye bye, bye bye, bye bye. Propaganda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, Taman Kota jadi lokasi praktik ini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana dalam menyebarkan. Menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Ugahari Rifum Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ CK7. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal GBI PRJ CK7 yang sangat memperhatikan jemaatnya. Dan terutama di King Kids, ibadah untuk anak berkebutuhan khusus. Dan memang jarang ya sekali gereja yang memiliki sekolah minggu anak berkebutuhan khusus. Awalnya saya saat diajak ke King Kids, saya ragu gitu. Apa bisa Melkom duduk tenang gitu. Terus apa bisa dia memuji Tuhan. Sedangkan dia ini sangat sering banget nangisnya. Dan juga dia bermasalah dengan suara-suara yang terlalu keras. Dan akhirnya saya pikir Tuhan belum deh, nanti. Melkomnya nanti aja ke sekolah minggunya. Terus akhirnya terus saya diajak, terus saya diingatkan. Akhirnya setelah bertahun-tahun, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak Melkom untuk ke King Kids. Dan ternyata memang saat ikut King Kids, wah saya lihat Melkom mau duduk gitu. Mau berdoa, mau lipat tangan ya, mau puji Tuhan, mau tepuk tangan, mau angkat tangan. Wah, saya sebagai orang tua melihat itu suatu sukacita tersendiri bagi saya untuk melihat. Dan saya juga melihat dan merasakan bagaimana kakak-kakaknya dan pengajarnya sangat baik, sabar, dan juga memiliki hati yang luar biasa untuk mendampingi dan mengajar anak kami di King Kids. Dan itu tidak mudah loh Bapak Ibu, karena sebagai orang tua kita sering sekali tidak sabar. Tapi di sini anak-anak kami dilayani dengan penuh kasih. Dan saya juga semakin diingatkan akan tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk membawa anak saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Walaupun dia berkebutuhan khusus. Dan semoga Bapak Ibu yang punya anak berkebutuhan khusus dapat merasakan berkat melalui King Kids seperti saya. Saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana kelas ini sangat memperhatikan anak-anak seperti anak kami. Saya melihat banyak perubahan terjadi pada anak saya. Sekarang dia sudah mengerti bagaimana cara berdoa, memuji Tuhan dengan tenang dalam beribadah. Sedangkan untuk kami orang tua, kami tetap bisa beribadah yang membuat iman kami bertambah kuat dan bertumbuh. Terima kasih GBI PRJ CK7, kiranya gereja ini terus dipakai Tuhan untuk menjadikan setiap jemaatnya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaannya, Tuhan Yesus memberkati. Hari, puji tiap hari, sabar tiap hari.
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan saya Grace dan Raisa dari ibadah anak berkebutuhan khusus Kings Kids. Ada sebuah cerita di Alkitab, pada suatu hari ada kumpulan orang membawa anak-anak mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus menegur mereka dan menyuruh mereka pergi. Tapi Tuhan Yesus marah pada mereka. Tuhan Yesus berfirman, bawalah anak-anak itu padaku. Anak-anak itulah yang empunya kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan Yesus yang sama itu masih rindu untuk menyambut anak-anak King Kids untuk memberkati mereka. Meskipun di tengah-tengah masyarakat mereka sering dianggap sebelah mata, tapi kami percaya kalau Tuhan Yesus juga sangat mengasihi mereka dan mereka berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menaruh kerinduan di hati kami untuk kami membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. GBI PRJ menyediakan wadah ini untuk anak-anak bisa beribadah di setiap hari minggunya dan kita sama-sama belajar untuk berdoa, menyembah Tuhan dan juga belajar firman-Nya. Puji Tuhan, seperti video yang Bapak Ibu sudah saksikan, pelayanan kami sudah menjadi berkat buat orang tua dan anak-anaknya. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya bingung mau dibawa kemana anak-anak ini pada hari Minggu. Bapak Ibu bisa menjadi berkat buat mereka. Jadi kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada kenalan, ada teman yang punya dilema seperti ini, ayo jadi berkat buat mereka dengan ajak mereka ke ibadah King Kids. Ibadah King Kids ada setiap hari Minggu di lantai 9 di ruangan Safir, yaitu ruangan yang biasanya dipakai untuk Mandarin Service. Jam ibadah kami mulai 11.45 sampai jam 1 siang. Di kelas Kings Kids ada 2 ibadah, yaitu anak-anak untuk usia di bawah 10 tahun dan juga usia remaja ke atas. Jadi usia berapapun boleh join ke kelas kami. Dan juga jika Bapak Ibu tergerak hatinya untuk ikut bersama-sama melayani dengan kami dengan usia minimal 17 tahun, boleh langsung datang ke lantai 9 atau menghubungi nomor yang ada di layar. Yang terakhir, di luar kami ada booth. Di booth ini ada makanan, minuman yang juga disediakan oleh orang tua dari anak-anak di Kings Kids. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengunjungi booth kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kings Kids. Sekian presentasi dari kami, terima kasih buat perhatiannya. Dukung terus pelayanan kami dalam doa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak Ibu Saudara untuk mempermuliakan namanya. Bahkan anak-anak yang mungkin kita rasa dipandang sebelah mata seperti kata guru-gurunya tadi. Rasanya tidak kuat saya. Melayani Tuhan dari umur 5 tahun Bapak Ibu Saudara, saya tahu rasanya tidak mudah. Sampai hari ini saya berdiri. Itu ada berkat dukungan semua teman-teman, keluarga. Yang Bapak Ibu Saudara mungkin ketika saya relay mikrofon ini, saya yakin ada peran-peran dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menjaga kekudusan, hidup benar dalam kasih setia Tuhan. Dalam kasih tidak ada ketakutan kata firman Tuhan. Karena hanya dalam kasih roh kita menjadi sempurna. Kasih menutupi banyak dosa Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita belajar selalu mengasihi Tuhan. Bukan karena apa yang hanya kita ucapkan di bibir kita, tapi lewat pujian penyembahan kita yang benar sungguh di hadapan Tuhan. Karena tiada hal yang lebih indah lagi kecuali kita bersemayam, kita sama-sama sembahyang di hadapan Tuhan. Sama-sama kita sembah dan puji Dia dalam hadirat-Nya. Mari masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Kami percaya generasi manapun sampai hari ini Engkau pakai luar biasa. Karena barang siapa mengasihi-Mu Tuhan, mereka juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Because we love You Lord. And want to take a commitment with us. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to
to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Come on, sing this loud. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, oh Lord, hear people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, and the angels cry, holy, all creation cries, holy. Biar kekudusanmu memenuhi setiap kami Tuhan. Holy, holy forever. Hear your people sing aloud. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Dengan tangan terangkat sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, people of the Lord, sing this loud. Hear your people sing. Yes. You will always be.
angkat tangan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. And the angels cry. We sing it to you, Jesus, today. Biarlah surga dan bumi bersorak-sorai karena kekudusan-Mu Bapa ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bangsa kami Tuhan. Hear your people sing. We cry holy, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever, Jesus. And the angels cry. Holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, Jesus. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan ini sekali lagi. And the angels cry. Terima kasih Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan. Kami Tuhan. Yang dibasih. Let's sing it one more time, church. And the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. To the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Let's worship Him right now. Begitu baik Tuhan, terus kami semua Tuhan Yesus. You are holy. Thank you Jesus. You are holy. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Holy forever. Thank you Jesus. Jangan diam saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam hati kita. Kasih Tuhan. Kasih Bapa. Jesus. Apapun kendala yang saudara alami. Shout the name of Jesus. Name above all names.
terakhir kali. Hear your people sing, Tuhan. Yes, God. Mighty praise to Jesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan, come on. He deserves all the glory, all the honor. Come on, let's give him a big praise. Shout Jesus. Yesus. Makasih Tuhan. Tuhan hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. There's nothing greater than just being in your presence, Lord Jesus. Karena waktu kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat dipulihkan Tuhan, kami dapat dikuatkan. Apapun kendala kami lagi alami hari-hari ini, the moment kami masuk ke frekuensi-Mu Tuhan, Kau akan berbicara secara pribadi, secara personal kepada setiap kami semua. Dan itu yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, more of you and less of me Tuhan Yesus. Speak to the people Lord Jesus. There's nothing more that we need besides you, Lord Jesus. Makasih semuanya Tuhan. Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berbicara lebih lagi kepada setiap kami semua. Supaya apa yang kami nyanyikan bukan cuma sekedar nyanyian atau lagu yang indah. Tapi biar itu menjadi firman kami Tuhan. Waktu kami katakan firman, firman itu akan menguatkan kami Tuhan. Dan akan memerdekakan kami. Speak to us. Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Sedang duduk kembali. Thank you team praise and worship. Thank you so much for bringing God's presence. So awesome. Aduh, dari tadi saya udah gak pengen khotbah jadinya. Siapa yang ngerasain hadirat Tuhan begitu luar biasa? Siapa yang ngerasain Tuhan tuh baik banget sama kita? Dia gak pernah ninggalin kita. Boleh gak Bapak Ibu lihat kiri kanan saudara katakan Tuhan tuh baik sekali sama kamu. Dan saya rindu pada siang hari ini pun juga. Karena saudara sudah menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu waktu saudara menerima firman Tuhan jangan diam-diam saja. Tapi waktu kita katakan amin, kita mau katakan amin. Kalau saudara mau beri tepuk tangan, saudara bebas berekspresi buat Tuhan Yesus, amin. Karena dia begitu baik terlebih dahulu bagi kita semua. Oleh dasar itu wajarnya kita memberikan ekspresi kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Hope as an Anchor. First of all thank you keyboardist untuk accompany saya terus, upahmu besar di surga bro. Khotbah hari ini berjudul Hope as an Anchor. Saya percaya kita hidup di dalam masa yang mungkin tidak menentu di dalam segala hal. Ke depan mengenai ekonomi, keadaan, apa yang akan terjadi 2024, 2025. We don't know what's gonna happen. Bahkan ada yang katakan pun juga di 2025 akan ada namanya virus X. There's so many uncertainties. Bahkan waktu kita mulai memasuki awal 2024, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita pun juga sudah melihat beberapa musibah yang sudah terjadi di awal tahun. Contohnya di tanggal 1 Januari. Bayangin, baru masuk tahun baru 1 Januari. Kita melihat gempa yang begitu dahsyat di Ishikawa, Jepang. Dengan magnitudo 7,4. Itu tahun baru tahun 2024 awal tanggal 1. Enggak stop sampai di sana. Perang Israel Gaza yang sampai hari ini enggak kelar sama sekali. Dan berikutnya juga terjadi di Amerika. Mungkin kita selalu bayangkan Amerika adalah kota yang luar biasa, negara yang paling maju, negara yang paling hebat. Tapi terjadi gun shooting di mana-mana. Dan kemarin saya baru ketemu sama teman saya yang dulu anak ex Seattle juga, dia masih tinggal di sana. Dia bilang Seattle is not safe anymore. Di Seattle tempat udah gak aman, banyak homeless di mana-mana. Bahkan di salah satu gereja terbesar di Amerika, Lakewood under Joel Austin, baru terjadi penembakan juga di tempat sana. So gun shooting everywhere. Bahkan nggak sampai stop di situ. Global warming. Di mana mencairnya es di kutub sehingga naiknya permukaan air laut. Bahkan suhu bumi terus meningkat menjadi panas. Siapa yang ngalamin panas hari-hari ini? Yang lain nggak ngalamin panas ya di AC terus ya. Hidupnya makmur, setia dan luar biasa.
Saya ngerasain hari ini panas walaupun musim hujan. Tapi kalau lagi terik sekali, panas sekali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, kita nggak pernah bayangkan terjadi tornado ranca ekcek di Jawa Barat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, posisi Indonesia itu mestinya jarang tornado. Bahkan nggak pernah terjadi tornado. Bahkan terjadi tornado for the first time di Jawa Barat. Nggak stop sampai di sana pun juga. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, LGBTQ. Sekarang ada di mana-mana. Dan itu menjadi suatu hal yang udah normal hari-hari ini. Dan itu sangat bahaya sekali. Mungkin Bapak Ibu pikir, itu hal biasa. Enggak biasa. Mungkin buat generasi saudara yang duduk di tempat ini pada saat ini, saya percaya saudara ada generasi yang cukup aman dan cukup secure dan mengerti konsep di mana Adam dan Hawa, Adam and Eve. Tapi di luar sana ada yang gak mengerti Adam and Eve, mereka mengerti Adam and Steve. Dan mereka pikir aman, makanya di bimbingan pranikah, waktu saya konseling, bahkan saya lagi mau memberkati pernikahan pun, saya selalu katakan kepada mereka, berbahagialah karena hari ini gambaran antara seorang lelaki dan perempuan itu masih ada. Mungkin saudara bisa tertawa, tapi di generasi berikut itu udah suatu hal yang normal. Atas dasar kemanusiaan, atas dasar human right, kita boleh mengungkapkan perasaan kita. Akhirnya yang kita pikir adalah benar, karena kita tidak relevan, akhirnya itu tidak menjadi benar. Makanya hati-hati dengan kebenaran. Kebenaran yang ada di TikTok, yang viral, belum tentu benar. Dan bayangkan itu yang anak-anak kita, generasi di bawah, mereka mengkonsumsi itu setiap hari, yang sehingga akhirnya itu menjadi realita kenyataan hidup yang mereka terima. Yang penting aku mengekspresikan diriku, tidak apa. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk menghadiri ke sebuah event yaitu LGBTQ seminar. Ini penting. LGBTQ emang boleh? Boleh gak Bapak Ibu? Enggak semuanya yang ngomong enggak. Saya rindu untuk Bapak Ibu ajak. Mungkin saudara ngerasa ini gak benefit buat saya. Yes, mungkin saudara udah aman. Tapi saudara gak pungkiri saudara masih punya anak dan saudara masih punya cucu. Bagaimana kita bisa mengikuti mereka. Dan saya selalu katakan pemuritan itu bukan dimulai dari gereja, maaf. Pemuritan yang paling utama dan terutama itu dimulai dari rumah saudara. Saudara gak bisa mengharapkan sekolah mengajarkan mereka. Mereka cuma sekolah berapa lama. Gereja mengharapkan gereja, tolong Kak, ajarkan anak saya. Mereka di gereja cuma berapa, 1,5 jam. Sisanya mereka di rumah. If you don't want to teach them, the world is gonna teach them. Sesimpel itu. Karena dunia nggak akan stop mengajari mereka. Dan ini suatu hal yang sangat berbahaya. Dan saya mau undang saudara untuk hadir di hari Sabtu 27 April dari jam 10 sampai jam 2 siang di tempat ini. Siapa yang mau hadir boleh angkat tangannya? Nggak ada yang mau hadir? Sedih sekali loh. Papa saya lihat ini kayaknya dia bisa nangis. Karena this is good for all of us. Saya pun juga mau hadir karena saya percaya ini bagus buat generasi berikutnya. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya juga percaya seberapa pentingnya untuk hari-hari ini kita memiliki pengharapan di dalam hidup. Kenapa? Karena saya percaya dan kita semua pasti setuju, tanpa harapan hidup pun akan menjadi sulit. Siapa yang percayakan hal itu? Itu kita butuhkan harapan. Dan saya akan bagikan dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi khotbah pada siang hari ini yang ada di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Tapi saya akan memberikan sedikit konteks latar belakang supaya saudara mengerti apa yang Bapak Ibu akan baca. Surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan secara sosial maupun fisik baik dari pihak bangsa Yahudi maupun bangsa Romawi. Dan gak stop sampai di sana. Paulus lagi ngomong kepada jemaat di sana untuk tidak kehilangan namanya pengharapan. Boleh katakan hope. Untuk tidak kehilangan hope itu sendiri. Dan mereka akan kembali kepada kebiasaan ritual mereka yang dulu. Dan Paulus mau mengajarkan mereka untuk encourage mereka untuk mempertahankan pengakuan iman mereka kepada Kristus. Dan kita akan baca firman Tuhan yang begitu luar biasa di Hebrew 6. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dari NIV dan terjemahan baru. Dikatakan seperti ini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin.
Bahasa Inggrisnya menarik sekali. Dikatakan, we have this hope as an anchor. We have this hope as an anchor for the soul. Pertanyaannya, what is hope? Apa itu pengharapan? Dan definisi daripada hope itu sendiri, daripada Cambridge Dictionary, itu dikatakan apa? To want something to happen. Slide berikutnya boleh bantu. Or to be true, and usually have a good reason to think that it might. Next slide. Boleh dibantu. Bahasa Indonesia dari KBBI, dikatakan apa? Keinginan supaya sesuatu terjadi. Itulah pengharapan. Keinginan kita supaya sesuatu terjadi. Bahkan lebih menariknya lagi dari bahasa Greeknya dan bahasa Hebrunya dikatakan alpis dan yashal, yang artinya apa? Expectancy, to await, to long for, anticipation, antisipasi, expectation, ekspektasi daripada kita semua, aspirasi kita, keinginan kita, masa depan, bahkan hal-hal yang akan diberikan bagi kita semua. Tapi the $1 million question, apa perbedaan arti pengharapan secara Kristiani dan secara umum? Karena saya percaya kata hope ini bukan kata yang teologi, kata yang wah sakral hanya ada di gereja. No, hope itu di mana-mana. Bahkan di bumi ini itu sangat normal untuk orang katakan I hope tomorrow is gonna get better. Saya berharap besok tidak hujan. Saya berharap vendor saya itu bisa bayar saya, klien saya bisa bayar utang saya. Saya berharap, I hope istri saya balik ke rumah, suami saya balik ke rumah. I hope bisnis saya akan semakin lancar di tahun ini. Itulah pengharapan yang kita suka katakan. Salah nggak? Enggak salah sebetulnya. Tapi banyak daripada kita suka menaruh pengharapan sebenarnya kepada benda atau manusia. Dan kita tahu semuanya itu tidak ada yang pasti. Amin. Semuanya ada yang pasti. Saudara pikir saudara bisa menaruh pengharapan kepada apa yang dunia tawarkan, tapi nyatanya belum tentu itu terjadi. So apa arti hope secara biblical? Dan kita akan buka bersama-sama di 1 Peter 1 verse 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Set your hope fully, katakan fully, on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya. Atas apa? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. So kita harus menaruh seluruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dan bahkan dijabari lebih dalam lagi di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Stop sampai sana terlebih dahulu. Bahasa dari King James Version menarik. Now faith is the substance of things hoped for. Dan bahasanya ada satu kata yang menarik adalah kata substance. Jadi pengharapan kita itu didasari oleh iman. Karena kata substance, bahasa Yunaninya adalah hypostasis, yang artinya dalam bahasa Inggris underlies. For there's something that underlies the hope, yang mendasari pengharapan kita, yaitu adalah apa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Amin. Makanya saya mau katakan faith is what underlies Christian hope. Di apa? Iman di dalam Kristus yang mendasari segala pengharapan bagi umat percaya. Amin. Itulah dasar kita. Harus pengharapan kepada Yesus saja. Dengan kata lain, the deeper our faith is, the more difficult it is for our hope to be overthrown. Semakin dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin sulit untuk harapan kita digoncangkan. Boleh katakan amin. Kita beri kemuliaan paling mulia kepada Tuhan Yesus. Semakin dalam iman saudara, berarti semakin sulit untuk harapan kita digoncangkan. Makanya objek daripada pengharapan itu harus selalu kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan kepada keinginan diri kita sendiri. Makanya saya mau katakan, hope is not a wishful thinking. Saya berharap muka saya seperti jungkok.
Kayak BTS, tapi muka saya kayak mangkok kan. Ketawanya gak enak banget. Atau saya berharap saya menjadi dokter. Tapi nyatanya saya drop out dokter. Saya tadi mau jadi dokter, tampang begini hampir mau jadi dokter loh. Tapi di tengah perjalanan saya gak jadi dokter sama sekali. Karena bukan passion saya dan bukan panggilan saya. Hope is not a wishful thinking. Hope never talks about materialistic. Harapan tidak pernah berbicara mengenai tentang materialistik. Hello? Tidak pernah berbicara mengenai, wow, kalau duit saya banyak, wah pengharapan saya jadi besar. No, belum tentu. Hope is all about eternal. Apa? Pengharapan itu berbicara mengenai kekekalan. Kekekalan di mana? Di dalam Kristus. Saudara semua sebelum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita semua ujungnya neraka. Oleh karena pengharapan di dalam Kristus, makanya alamat Bapak Ibu pindah. Makanya saudara bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tapi fokusnya bukan tentang membesarkan diri kita. Saya berharap makin kaya, makin gemuk, masuk di Forbes dan lain-lain. No. Tapi pengharapan Tuhan berikan jauh lebih daripada yang dunia tawarkan. Yaitu kekekalan bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin. Dan bukan cuma sekarang itu. Hope is about our salvation. Pengharapan adalah tentang keselamatan kita semua. Dan yang lebih kerennya lagi nih. Hope is certain and sure. Harapan itu pasti. Karena dikatakan firman Tuhan, we have this hope as an anchor, firm and secure. Ternyata harapan itu pasti loh. Ternyata harapan itu bukan seperti yang kita harapkan. Belum tentu pasti. Besok 50-50. Belum tentu. No. Itu definisi salah. Definisi benar. Hope itu adalah suatu hal yang pasti. Hope is about what the cross has done. Pengharapan adalah tentang apa yang telah dilakukan salib. Makanya kita harusnya menjadi orang yang paling bersyukur. Dan saya akan katakan berulang-ulang kali. Kalau Bapak Ibu mengerti, kita harusnya menjadi orang paling bahagia. Mana orang-orang bahagia? Boleh angkat tangannya. Yang angkat tangan gak bahagia ya. Kita semua adalah orang paling bahagia. Bukan karena fasilitas kita, no. Tetapi karena orang di perjanjian lama, mereka selalu menantikan salib di depan sana. Saya akan ulang terus. Mereka menantikan seorang juru selamat. Mereka menantikan Mesias datang. Dan mereka menantikan salib di depan sana. Cuman bedanya saudara dan saya, kita hidup bukan di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Di mana salib sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Oleh dasar itu kita dimenangkan oleh karena kuasa salib Kristus bagi kita semua. Dan pengharapan kita, kemenangan kita bukan karena kehebatan kita. Tapi apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya. Makanya ini menjadi momen yang paling kritikal, momen yang paling beresensi utama dan terutama, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Waktu dia katakan it is finished, it is done. Karena oleh dasar itu saudara bisa menang, saudara bisa memiliki pengharapan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan pengharapan, memberikan kasih-Nya, memberikan anak yang paling tunggal. Dia gak perlu lakukan itu, tapi karena atas dasar kasih terhadap saudara, dia memberikan semuanya bagi kita. Dan selayaknya, sewajarnya kita berterima kasih. Yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya cuma satu. Yaitu adalah pengharapan saja. Sekali lagi, masalahnya tetap sama. Sekali lagi saya mau katakan, sebagai orang Kristen bukan berarti saudara terima Tuhan Yesus, besok masalahnya tidak ada. No, masalah tetap ada. Cuma yang membedakan, saudara memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Makanya hope is faith in the future continuous tense. Kalau saudara belajar bahasa Inggris ada past tense, present tense, future tense. Tapi hope is faith in the future continuous tense. Saya akan jabarkan lebih dalam lagi. Mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini. Di Ibrani 6 ayat 19-20 dikatakan seperti ini firman Tuhan. We have this hope as an anchor for the soul, firm, pasti, and secure. Nah ini menarik. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Ada kata curtain, tirai. Dan it enters the inner, ada ruang yang di dalamnya, di enter masuk. Ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai gambaran daripada bait Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan bait Allah itu ada 3 bagian. Halaman, ruang kudus,
dan ruang Maha Kudus. Sampai di sini nangkap semuanya. Amin. Tapi dikatakan it enters the inner sanctuary behind the curtain. Jadi ada seseorang yang masuk terlebih dahulu melewati tirai. Itu siapa? Where our forerunners? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus has entered on our behalf. Yesus sudah masuk on our behalf. Dia udah menjadi the high priest forever in the order of Melchizedek. Makanya menarik sekali, dari sini saya mendapatkan sebuah iluminasi, gambaran, revelation atau rema mengenai yang sering kita bicarakan justification, sanctification, glorification. Sorry rada sedikit pengajaran, di slide berikutnya boleh bantu, thank you. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan memberikan gambaran sedikit. Di sini posisi justification, di mana ini adalah halaman. Halaman, ruang kudus, ujungnya adalah ruang Maha Kudus. Dan ini adalah sebuah gambaran yang menarik sekali. Dan saya mulai mengerti di mana ilustrasi itu seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel ada di Mesir, mereka hidup dalam perbudakan. Dan oleh karena Musa membawa bangsa Israel keluar kepada Mesir. Benar? Dia membebaskan dari perbudakan. Tujuannya kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke Tokyo. Ke tanah perjanjian. Tujuannya ke tanah perjanjian. Tapi dia gak langsung ke tanah perjanjian, dia masuk kemana? Padang gurun. Dan ini adalah sebuah gambaran ilustrasi di mana itu bukan karena kehebatan bangsa Israel, tapi karena ada seseorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Musa. Dan ini adalah gambaran era di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita semua sebelum mengenal Kristus sebagai juru selamat, kita hidup dalam perbudakan Mesir. But thank God because of Jesus, dia datang, dia mati, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dia membawa kita, membebaskan kita, mengampuni kita, keluar dari perbudakan. Makanya dibutuhkan iman kepada Kristus, bukan jeripaya saudara mendapatkan keselamatan itu. Iman that started first, faith started first. Faith in Jesus. Oleh dasar itu saudara dibawa keluar. Waktu saudara keluar, saudara akan menuju ke tanah perjanjian. Tapi kita nyampe di posisi hari ini, di mana banyak daripada saudara, saya percaya saudara udah lewat dari justification. Saudara masuk namanya sanctification itu sendiri. Di mana di dalam padang gurun mereka bersungut-sungut, mereka komplain. Dan proses itu terjadi di padang gurun. Makanya saya mulai mengerti kenapa urutannya faith, hope, love. Enggak sebaliknya. Enggak hope dulu, faith, love, atau love, hope, baru faith. No. Makanya saya baru mulai mengerti kayak wow. Tuhan menggambarkan it takes faith, dibutuhkan iman kepada Kristus untuk saudara bisa keluar dari perbudakan. Bukan kehebatan saudara. Tapi waktu saudara lagi berjalan menuju ke tanah perjanjian saudara. Di bumi ini saudara mengalami banyak proses. Makanya saudara butuh pengharapan, yaitu hope, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Untuk tetap melangkah menuju kepada kesempurnaan adalah agape love daripada Kristus. Di mana Yesus memerintah dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai sini nangkap Bapak Ibu? Kayak tampaknya pada pusing semua deh. Tumben ya, biasa si JJ khotbahnya gak kayak seperti ini. Tapi saya pengen memberikan sebuah understanding kepada saudara. Supaya saudara tidak memiliki hope yang tempe-tempe aja. Yang penting harapan saya tentang saya semua. Apapun yang saya mau, no. Tapi ini lebih dalam dibandingkan itu semua. Jadi saudara mengerti ada faith untuk keselamatan kita keluar. Tapi untuk kita bisa tetap bertahan di padang gurun proses, dibutuhkan namanya hope di dalam Tuhan. Yang didasari oleh iman di dalam Kristus. Untuk kita menuju kepada kesempurnaan di sana. Maka itu sebuah gambaran seperti apa? Kayak kapal. Jadi waktu saudara mau keluar dari perbudakan, saudara hanya masuk ke dalam kapal. Kapal itu siapa? Di dalam Yesus. Hanya butuh iman di dalam Yesus untuk saudara selamat. Dan waktu saudara keluar, kayak ada Yesus telepon tadi tuh. Waktu, sampai di mana saya ngomong berasal. Dan waktu kita udah naik kapal itu semua, saya percaya kita akan menuju ke destinasi kita. Tapi gak dipungkiri saudara akan stop di tengah-tengah samudra luas mungkin. Ya mungkin ombaknya akan kencang. Tapi di dalam kapal selalu ada namanya apa? Jangkar. Dan tujuan jangkar apa? Supaya membawa saudara tetap grounded, tetap di posisi yang sama. Untuk tetap kuat, untuk saudara bisa beristirahat, untuk saudara bisa melangkah, maju sampai ke tanah perjanjian itu sendiri. Makanya dibutuhkan waktu saudara stop, menepi. Saudara lempar jangkar itu.
Dan waktu jangkar itu sampai ke dalam lautan itu, dia akan menjadi anchor yang firm and secure. Walaupun kapalnya goyang, asumsi ini jangkar. Walaupun kapalnya goyang, tapi dia hanya berputar-putar di sekitar jangkar itu. Jangkar itu yang akan grounded the ship supaya tidak kemana-mana. Dan begitu pula pengharapan kita. Makanya dikatakan hope as an anchor. Pengharapan sebagai jangkar itu yang akan membuat kita tetap kuat di dalam proses saat kita lagi goyang-goyang. Untuk menuju kepada kekalahan itu sendiri. Dan itu yang kita bisa belajar pada hari ini. Hope as an anchor. Dan pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun pengharapan itu kepada Tuhan. Yang pertama secara cepat. Build your hope by your circumstances. Kita bangun pengharapan kita dengan memiliki lingkaran yang benar. Kenapa? Karena Jerry Bridges katakan, we must see our circumstances through God's love. Instead of, as we are prone to do, seeing God's love through our circumstances. Bahasa Indonesia, kita harus melihat keadaan kita melalui kasih Tuhan. Bukan melihat kasih Tuhan melalui keadaan kita. Seperti yang cenderung kita lakukan. Makanya hati-hati dengan sekitar kita. Karena seringkali sekitar kita yang menentukan pengharapan kita pun juga. Saya percaya kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengucap syukur, kita akan selalu tidak pernah mengucap syukur. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu komplain, pakai baju ini komplain, lihat dia gitu komplain, semua dikomplainin, kayak nggak ada gawe tuh orang ya. Tapi itu yang terjadi, kita pasti apa? Kita pun akan bersungut-sungut. Dan kalau kita dikelilingi dengan hal-hal yang negatif, pasti kita akan kehilangan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan sendiri. Makanya saya mau katakan, your circumstances define you. Your circumstances define you. Makanya penting sekali untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Penting sekali untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Supaya kita mengerti apa yang kita makan. Karena apa yang masuk pasti akan keluar. Kalau saudara mengerti siapa yang saudara sembah. Kalau saudara memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudara gak bakal khawatir dengan apapun. Saudara akan baca Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai siapa? Mengenai saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan saudara hari depan yang penuh harapan. Boleh katakan amin? Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini janji Tuhan. Waktu saudara mengerti, waktu saudara memiliki circle yang benar, circumstances yang benar, pasti saudara akan menjadi orang yang kuat, penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Amin. Dan yang kedua, build your hope through consistent prayer. Kita harus bangun hope kita itu melalui apa? Doa yang konsisten. Karena the devil hari-hari ini akan consistently attack kita terus. Makanya saya bilang di hari-hari terakhir ini ngeri sekali. Karena dengan perkembangan zaman yang sangat maju, dengan era teknologi yang sangat cepat. Saya nggak tahu dalam sehari kita mengkonsumsi berapa informasi melalui di genggaman tangan kita semua ya Bapak Ibu. Dan itu nggak main-main. Karena waktu kita mengkonsum informasi ini semua, tanpa disadari hal yang baik dan hal yang buruk mungkin kita tidak peka lagi. Karena kita hanya terima saja. Dan kalau kita nggak benar-benar berjaga-jaga, kita benar-benar konsisten dalam berdoa, kita tidak akan pernah kuat sama sekali. Makanya Max Lucado katakan seperti ini, doa kita mungkin terasa canggung, our prayers may be awkward, our attempts may be feeble, upaya kami mungkin lemah. Namun karena kekuatan doa, this is the good part. Namun karena kekuatan doa ada pada orang yang mendengarnya, dan bukan pada orang yang mengucapkannya, maka doa kita membawa perbedaan. Boleh katakan amin? Karena doa kekuatannya bukan dari kita, tapi dari siapa yang mendengar doa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. 4 alasan secara cepat kenapa kita harus tetap berdoa. Yang pertama, doa menguatkan kita di saat lemah. Waktu saudara udah hopeless, saudara udah mau menyerah dalam hidup,
Never underestimate the power of prayer. Waktu saudara ada dalam doa, masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara nyanyikan lagu tadi, Your Name, tiba-tiba saudara bisa mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Doa memberikan arahan. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Tanya tuntunan, apakah ini jalan yang harus saya tempuh? Apakah ini pintu yang harus saya ketuk Tuhan? Berikutnya doa menghasilkan kedamaian. Walaupun masih ada masalah. Mengurangi kekhawatiran dan kecemasan. Doa membangun keyakinan dan keyakinan kita sendiri. Mari kita bangun doa, jam doa kita hari-hari kepada Tuhan. Karena sehari-hari semakin sulit. Dan yang terakhir, build your hope with accountability and support. Dengan kata lain, bangun pengharapan kita dengan sesama support system yang kuat di dalam Tuhan. Makanya Rene Schwab katakan menarik, our weaknesses are the things that keep us connected because they are what we have in common. Kelemahan kita adalah hal-hal yang membuat kita tetap terhubung karena itulah kesamaan yang kita miliki. Makanya saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah hidup sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri, ketemu orang males, suruh berkul males, apa males, pokoknya semua tentang saya sendiri aja deh. Itu kasihan banget deh. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk memiliki hubungan dengan sesama. Makanya saya mau katakan kepada seluruh jemaat Tuhan termasuk saya pun juga, di mana kita gak bakal kuat waktu kita berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan gereja di minggu itu tidak cukup bagi kita semua. Karena pertandingan hidup kita bukan di hari Minggu saja. Tapi dari hari Senin sampai ke Senin lagi. Itu pertandingan hidup kita. Makanya saya selalu percaya dengan namanya komunitas support system. Bukan karena saya mau promosi atau apapun. Tapi karena saya menghidupi. Saya menjalankan sebuah komunitas udah hampir 13 tahun sampai hari ini. Dan saya bisa melihat beberapa orang yang tadi udah mau putus asa. Pernikahan tadi mereka bilang udahlah cerai aja lah. Kalau kita gak memiliki teman sekelompok yang benar-benar support, yang takut dalam Tuhan. Lu diselewengin sama laki lu. Wah dia sih brengsek banget. Udah lu nyeleweng aja lu sama yang lain. Udah fair, 1:1 aman. Itu kejadian dan perceraian itu banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Saya lagi konseling banyak orang. Antara perceraian, perselingkuhan, atau maaf kata lakinya tidak berfungsi. Karena pandemik terjadi, makanya lakinya udah gak bisa menghasilkan uang. Akhirnya sang istri udah gak menghormati. Tiba-tiba ada orang ketiga muncul, si Jungkook. Akhirnya jatuh cintrong. Itu patternnya seperti itu, gak kemana-mana. Dan itu sedang terjadi. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu untuk tertanam di kul yang terdekat. Kenapa? Disitulah saudara bisa diterima. Disitulah saudara bisa dimuridkan. Disitulah saudara bisa curhat. Siapa yang butuh curhat hari-hari ini? Tuh Bapak di depan butuh curhat, terima kasih Pak untuk kejujurannya. Yang lain gak ada yang curhat ya? Kuat ya? Luar biasa munafiknya. Saya percaya kita semua butuh tempat untuk kita curahkan. Siapa yang suka arisan ibu-ibu? Boleh angkat tangannya. Ini orang PRJ ngapain ya? Pak Dedi saya stres loh Pak khotbah di sini Pak. Ini orangnya kayak gak ada yang mau ngangkat tangan nih, golput semua nih kali ya. Gak ada yang milih kayaknya nih. Tapi itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena di Yohanes 10:10 pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tugasnya si setan. Dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Bayangin kalau kita lagi lengah. Makanya sampai hari ini saya punya kakak rohani mentor. Yang saya memberikan dia otoritas to speak to my life. Kalau lu lihat gue sombong, saya bilang sama dia, tabok saya aja. Itu bahasa kasar saya ke dia. Udah tampol saya aja biar saya melek. Kalau lu lihat gue udah mulai gak bener dalam apapun, please speak to my life. Atau mulai lihat JJ ini udah mulai goyang banget dalam apapun, please speak to my life. Karena saya gak kuat. Makanya oleh karena itu saya masih bisa bertahan dalam pelayanan. Walaupun saya masih manusia Bapak Ibu. Saya masih bergumul. Tapi saya bisa pelayan dari tahun 97 sampai hari ini. Bukan karena kehebatan saya. Tapi karena Tuhan menuntun saya. Dan saya memiliki komunitas yang selalu mendukung. Saya udah mau menyerah beberapa kali. Karena apa? Karena kepahitan. Sama siapa? Sama gembala. Bukan gembala CK7. Saya mau garis bawahi dulu. Zaman dulu. Sekarang mah lavi-davi. Siap. Tapi itu yang terjadi. Makanya kita butuh
support system bersama-sama. Yang terakhir ada quote yang menarik sekali. Don't underestimate the power of Christian community. Jangan meremehkan kekuatan komunitas Kristen. Komunitas yang kuat dan bersemangat tidak hanya akan membangun anggotanya, tetapi juga memberi dukungan pada saat menderita dan berduka. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Amin. Makanya saya akan tutup, saya undang tim praise and worship naik. Di sini kita udah belajar mengenai hope. Mungkin maaf cukup rada dalam sedikit, supaya Bapak Ibu mengerti. Pengharapan yang kita punya bukan karena hasrat kita, bukan karena hal materialistik, tapi pengharapan yang kita punya adalah pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pengharapan yang harus dilandasi oleh iman. Iman yang dilandasi oleh siapa? Yesus Kristus, bukan terhadap barang. Jadi kalau saudara mau memiliki pengharapan, jangan saya berharap besok akan menjadi baik. Tapi harap andalkan Tuhan dalam apapun, karena Dia mempunyai segalanya. Dan cara ngebangunnya bagaimana? Bangun dengan circumstances yang benar, bangun dengan consistent prayer, bangun dengan apa? Accountability support di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang ini Tuhan. Terima kasih di mana Kau telah memberikan kami sebuah revelation Tuhan tentang pengharapan itu sendiri. Pengharapan yang kami miliki itu bukan pengharapan dari atas dasar hasrat kami Tuhan. Tapi kami percaya pengharapan yang kami miliki adalah pengharapan yang firm and secure. Dan itu hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Dan mungkin pada hari ini Tuhan, banyak daripada kami sedang bergumul. Mungkin kami lagi ada di padang gurun kehidupan kami masing-masing. Dan kami gak tahu kemana kami harus melangkah. Mungkin ada banyak daripada kami lagi takut. Kami tidak pasti. Kami mau belajar pada siang hari ini Tuhan. Ada kuasa waktu kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan siang ini pun juga kami akan mendeklarasikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kekuatan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan mau melatih iman kami di atmosfer iman ini. Untuk kami meninggikan nama Engkau saja Tuhan Yesus. Because your name is above any other name Lord Jesus. Terima kasih untuk segalanya. Dan saya mau undang untuk seluruh jemaat Tuhan pada siang hari ini. Untuk kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita akan deklarasikan lagu ini. Di mana your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. All powers and position. Your name stands above them all. Let's sing it out together. Your name. Your name. The highest, your name is the greatest, your name. Let's declare it, church. Let's sing it out to Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Let's sing it even more. Even more, your name. Your name is the highest, your name.
Cuma Tuhan saja. Nyanyikan ini sekali lagi. And the angel cries. Let's sing it for the last time. And the angels cry, holy, all creation's Boleh saudara gandeng suami istri saudara, anak-anak saudara. Let's sing it even more. And the angel cry. And the gandeng mereka. Thank you Jesus. Urapanmu mengalir Tuhan. Yes, God. Mengalir Roh Kudus. Kuatkan, berikan pengharapan daripadamu lebih lagi Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan. Dalam hadiratmu ada kekuatan. Shout His name. Shout His name. Worship Him. Sembah Dia. Agungkan nama Dia. Yes, God. Terima kasih untuk semua ya Bapak. Hamba-Mu sudah selesai. Materaikan. Kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Let's declare it even more. Your name. Your name is the highest. Let's declare it even more, church. Materaikan semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, tiba saatnya kita mengangkat tangan kita buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor JJ ke tempat ini Tuhan. Kira terus pakai lagi Tuhan Yesus Pastor JJ Tuhan dimanapun Tuhan Kau pakai Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil.
Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari mark duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson.
A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.